Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu What's on UPNVJ. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ismail Muhammad Fali dengan NIM 18.10.5110. Kemudian saya sendiri Gaitsa Mani Mursianto dengan NIM 18.10.511041. Kemudian ada Muhammad Irfan dengan NIM 18.10.511039. Dan yang terakhir Syafiz Amiro dengan NIM 18.10.511044. Kemudian, Watson UPNVJ merupakan aplikasi berbasis mobile yang menyediakan informasi-informasi mengenai event atau acara, baik seminar, workshop, sertifikasi, pelatihan, lomba, dan masih banyak yang lainnya yang akan diadakan di UPNVJ baik yang diselenggarakan oleh organisasi internal maupun eksternal. Nantinya, event organizer atau penyelenggara acara dapat mempublish informasi mengenai event di aplikasi yang kemudian informasi tersebut diterima oleh user atau mahasiswa aktif UPN Veteran Jakarta. Kemudian, tujuan What's on UPNVJ sendiri yaitu adalah memudahkan pengguna mendapatkan informasi ataupun pengingat mengenai event yang ingin diikuti dari berbagai kelompok atau organisasi yang ada di lingkungan UPN Veteran Jakarta. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknis aplikasi. Yang pertama untuk desain database. Yang terdiri dari dua tabel atau entity, yaitu yang pertama ada event yang isinya adalah created dari siapa IO-nya itu, dan ada date yang di tanggal, itu deskripsi, lalu ID dari event itu tersendiri, lalu ada image, link, name, dan topik. Lalu yang kedua ada users yang berisi dari email, full name, nick, profile image, dan saved events. Selanjutnya ada design network application yang data itu sendiri nanti disimpan di Firebase database. Jadi jika user mahasiswa dan user IO akan mengakses data tersebut dari device mereka, akan terhubung ke Firebase server yang selanjutnya mengambil data dari Firebase database. Selanjutnya untuk aplikasi What's on UPNVJ ini menggunakan beberapa dependensi. Yang pertama ada Glide untuk menampilkan data gambar, lalu ada material komponen yang digunakan pada tampilan tombol yang dipakai, lalu ada Circle Image yang dipakai saat menampilkan foto profil user. Selanjutnya ada source code. Berikut ini merupakan potongan source code login ke dalam aplikasi. Aplikasi ini menggunakan login berdasarkan email dan password yang terdaftar dalam database Firebase. Saat user sudah memasukkan email dan password, email tersebut dicek apakah terdaftar atau tidak. Setelah itu akan muncul progress bar yang berfungsi sebagai penanda bahwa aplikasi sedang menjalankan sesuatu. Lalu ada set preference yang diberi nama isLogin dan bernilai true, yang berguna agar user yang telah melogin ke dalam aplikasi dan keluar aplikasi tanpa menekan tombol logout tidak perlu memasukkan email dan password lagi atau masuk ke dalam activity login lagi. Lalu aplikasi akan berpindah activity dari halaman login ke halaman utama atau yang diberi nama Java button menu.class dan akan menampilkan TOAS login successful. Jika task gagal akan muncul progress bar dan akan memunculkan pesan atau TOAS error. Selanjutnya ada source code untuk menampilkan data event. Data event ini ada di dalam Firebase database. Yang pertama yang diperlukan yaitu reference untuk mengambil data. Reference yang dipakai dalam aplikasi ini bernama event. Setelah itu data tersebut dimasukkan ke dalam fungsi addValueListener. Lalu diperlukan fungsi for karena data event tersebut lebih dari satu data. Kemudian dipanggil event model yang diberi nama model sebagai tempat sementara
data yang diambil dari database Firebase. Lalu jika mode tersebut tidak sama dengan 0 atau tidak kosong, maka aplikasi akan menampilkan data dari database ke dalam aplikasi. Selanjutnya fitur yang belum tuntas. Fitur yang belum tuntas ini ada dua, yaitu notifikasi event. Alasannya karena terkendala waktu pengerjaan dan kendala pada saat mengambil data tanggal dan waktu event dari database untuk dijadikan alarm notifikasi. Yang kedua, fiturnya yaitu membedakan role access. Alasan fitur ini belum tuntas karena belum menemukan cara untuk membedakan role satu dengan role lainnya untuk masuk ke dalam aplikasi. Jadi role yang satu masih bisa masuk ke dalam role yang lainnya. Alasan lainnya itu sulit mencari referensi terbaru mengenai membedakan role access. Berikutnya adalah tampilan role mahasiswa. Role mahasiswa memiliki 3 menu utama. Yang pertama menu home yang berisikan timeline event, lalu menu save event yang berisikan event yang telah disimpan, dan menu profil mahasiswa. Selanjutnya adalah tampilan role event organizer. Dalam role ini terdapat 3 menu utama juga. Yang pertama menu home yang berisikan event mereka yang telah dipublish, lalu menu add event untuk menambahkan event, dan menu profil IO. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada video tutorial. Selanjutnya adalah job desk dari tim B. Yang pertama ada saya, Ismail Muhammad Fali, sebagai project manager dan desainer, yang bertugas mengelola dan mengkoordinir, membuat desain mockup, mengedit video, membantu dokumentasi, membantu pemrograman, dan melakukan testing aplikasi. Selanjutnya Muhammad Irfan sebagai programmer dan dokumenter, bertugas melakukan pemrograman, menyusun dokumen, mengevaluasi desain mockup, membantu dokumentasi, dan membuat diagram. Lalu ada Gaitsa Amani sebagai programmer dan dokumenter, bertugas menyusun dokumen, mengevaluasi diagram, memberi masukan desain, membantu pemrograman, dan melakukan testing aplikasi. Yang terakhir ada Syafis Amiro sebagai desainer dan dokumenter, bertugas menyusun dokumen, memberi masukan mockup, membuat dan merevisi diagram, serta melakukan testing aplikasi. Sekian presentasi dari kelompok B, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.